bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adikku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-28. Kepada kita disodorkan oleh gereja 3 bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan. Bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Saya akan menitik beratkan permenungan pada hari ini dari bacaan yang kedua, yaitu dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adikku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu merasa tersinggung, merasa biasa-biasa saja, atau merasa tersentuh oleh sabda Tuhan atau oleh homili yang didengar, baik ketika perayaan Ekaristi maupun ketika ibadat-ibadat? Seperti apakah reaksi spontan yang muncul ketika aku merasa tersentuh, merasa biasa-biasa saja, atau merasa tersinggung oleh homili atau oleh sabda Tuhan itu? Dalam pengalaman saya pribadi, saya pernah merasakan ketiga hal ini. Merasa tersentuh, merasa biasa-biasa saja, dan merasa tersinggung oleh homili atau oleh sabda-sabda Tuhan yang saya dengar. Ketika saya tersentuh oleh sabda Tuhan yang saya dengar ataupun oleh homili, hati saya damai dan tentram. Muncul niat-niat baik untuk berubah. Muncul harapan-harapan untuk memperjuangkan apa yang masih kurang dalam hidup. Ada keinginan untuk hidup sepadan dengan apa yang saya dengarkan di dalam sabda Tuhan atau homili itu. Berbenah diri dan menjadi lebih baik. Intinya, ketika saya merasa tersentuh oleh sabda Tuhan atau oleh homili yang saya dengar, saya mengalami dan merasakan kebahagiaan batin, kedamaian batin yang mendalam. Saya juga merasa biasa-biasa saja ketika mendengarkan sabda Tuhan atau homili dalam perayaan Ekaristi, dalam ibadat-ibadat yang saya ikuti sehari-hari. Tidak ada satupun yang nyantol di kepala, apalagi meresap masuk sampai ke dalam hati. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak memberikan dampak apapun di dalam hidup. Semuanya serba biasa-biasa saja. Semuanya tidak bermakna. Sabda Allah ataupun homili itu hadir seperti dongeng, membuai mimpi dan angan-angan, sehingga terbang bersama anggan yang tak pernah kesampaian. Yang paling sulit dan paling tidak enak adalah yang ketiga, ketika saya merasa tersinggung oleh sabda Tuhan dan juga oleh homili yang saya dengar. Ketika sabda Tuhan atau homili yang saya dengar itu mencabik-cabik isi hati saya,
membuat wajah saya memerah dan telinga saya panas. Saya bereaksi keras. Sesaat saya berusaha mencari alasan untuk membela diri, untuk mencari pembenaran-pembenaran diri, berkelit dari apa yang saya dengar, bahwa saya tidak begitu. Itu kan bukan saya. Saya tidak seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Di saat lain, ketika saya merasa seperti ditampar keras, saya berusaha untuk masuk ke dalam diri, melihat, merenung, dan mengoreksi diri, dan menerima kenyataan bahwa Tuhan sedang menyapa dan menegur saya melalui sabda Allah, melalui homili-homili, melalui pewartaan yang disampaikan itu. Saya tersinggung berat karena saya melakukan seperti apa yang dikatakan itu. Jika tidak, maka saya akan merasa biasa-biasa saja. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adikku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Sabda Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau sabda Allah sampai membuat kita tersinggung, itu artinya bahwa sabda Allah itu sedang bekerja secara sempurna di dalam diri kita. Ia sedang merombak kita dari dalam, merombak kita dari berbagai arah dan sudut pandang, meluruskan yang bengkok-bengkok dalam diri kita, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Maka kalau sampai kita tersinggung oleh sabda Allah atau oleh homili yang kita dengar, janganlah kita mencari pembenaran-pembenaran diri. Janganlah kita membela diri. Janganlah kita berkelit. Janganlah kita bersilat lidah. Janganlah kita mengeluh dan menggerutu, melainkan masuklah ke dalam hati, tunduklah di hadapan Allah, dan biarkanlah diri kita diubah oleh sabdanya itu. Kalau sampai kita tersinggung oleh homili atau oleh sabda Allah, itu berarti di satu sisi kita diundang oleh Tuhan untuk berubah, dan di sisi lain itu tandanya bahwa hati kita masih berfungsi, hati kita masih hidup, hati kita belum tumpul, hati kita tidak mati rasa. Bahaya dari hati yang sudah mati rasa adalah bahwa dia akan bersikap biasa-biasa saja atas apapun juga yang terjadi dalam hidup, termasuk juga atas sapaan-sapaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita membuka hati kita agar dibentuk oleh sabda Allah itu, sehingga hidup kita berbuah bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang lain dan juga bagi Tuhan. Selamat merenung, semoga Tuhan membantu dan memberkati kita